大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇 Bab 86-90. Puisi yang bagus. Kata-kata yang bagus. Keempat wanita itu memuji bersama. Mereka semua kemudian membaca puisi itu dalam hati, membayangkan keindahan uraian di dalam puisi itu. Itu seperti kembang sepatu dari air tawar, seni dunia yang terbentuk secara alami. Itu mencapai kesempurnaan dan dibuat dengan indah. Namun, wanita itu melihat ke arah bagaimana Ling Tian mengukir namanya dan sedikit kekecewaan terlihat di matanya. Dia tidak bisa tidak bertanya, bisakah saya bertanya kepada bangsawan muda apa arti kata-kata, mimpi air mata urusan duniawi, ini? Apa yang dia maksud adalah, mengapa Anda tidak menulis nama asli Anda tetapi meninggalkan baris kata yang aneh? Ling Tian tertawa tanpa sadar saat dia berkata, karena Chang'e mencuri ramuan itu, dia menjadi kesepian setiap malam. Aku merasa hanya ada satu kesempatan untuk hal terindah dalam hidup. Jika dilewatkan, maka seseorang hanya bisa seperti Chang'e, bermimpi tentang urusan duniawi dengan air mata. Selanjutnya, Ling Tian memandang ke arah wanita itu sambil tersenyum, bukankah nama yang saya tinggalkan yang ingin dilihat Nona? Kisah Chang'e berlari ke bulan juga tersebar luas di dunia ini dan wanita ini pasti mengetahuinya. Dia berpikir tentang kesepian yang diderita Chang'e selama ribuan tahun, hidup dalam penyesalan saat dia melihat dunia fana. Dia kemudian memikirkan apa yang Ling Tian katakan, saya merasa hanya ada satu kesempatan untuk hal terindah dalam hidup. Jika terlewatkan, maka seseorang hanya bisa seperti Chang'e, memimpikannya urusan duniawi dengan air mata. Hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, jangan bilang aku akan menjadi seperti Chang'e di bulan. Tidak, karena Chang'e mencuri obat mujarab, dia menjadi kesepian setiap malam. Aku tidak ingin kesepian setiap malam. Malam, saya tidak ingin bermimpi tentang urusan duniawi dengan air mata. Tubuhnya bergoyang seperti cabang willow yang lemah tertiup angin saat air mata memenuhi matanya. Saat dia memikirkan tentang perkataan Ling Tian, bukankah nama yang kutinggalkan adalah apa yang ingin dilihat Nona, hatinya tersiksa kesakitan. Ling Tian tahu bahwa dia berkata cukup. Jika dia melanjutkan, kata-kata itu mungkin memiliki efek sebaliknya. Melihat mata berkaca-kaca dan ekspresi menyedihkan wanita itu, Ling Tian merasakan sakit hati di hatinya saat dia berpikir, maaf. Aku sebenarnya sangat menyukaimu. Aku menyukaimu sejak pertama kali melihatmu. Meskipun aku tidak dapat melihat penampilanmu yang sebenarnya, aku tidak bisa membohongi diriku sendiri tentang perasaan seperti itu. Tapi sementara aku merasakan sesuatu untukmu, kamu mungkin tidak merasakan apa-apa untukku. Untuk memastikan bahwa kita tidak akan menyesal, dan untuk rencana besar di hatiku, aku harap Anda akan memaafkan saya karena menggunakan skema seperti itu terhadap Anda. Maafkan saya karena sengaja menyakiti Anda. Saya pasti akan menebusnya di masa depan. Petik 2. Tiba-tiba, semua orang terdiam. Kemudian, tawa memenuhi tempat itu dari jauh, membuat tempat ini terasa semakin sunyi. Ling Tian kemudian terbatuk saat dia melihat ke langit dan berkata, aku telah mengganggumu untuk waktu yang lama dan ini sudah larut. Aku akan pergi. Dia kemudian berpikir, saya sudah menabur benih. Saya hanya harus menunggu dia datang dan menemukan saya. Dengan kecerdasannya, dia pasti dapat menemukan identitas asli saya. Wanita itu tidak pernah menyangka bahwa bangsawan muda ini bahkan tidak mau repot-repot bertanya tentang nama dan statusnya sebelum pergi. Memang benar penampilannya tidak nyata, saudari Wei yang berada di sampingnya benar-benar cantik. Tampaknya bangsawan muda ini benar-benar seorang pria terhormat. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan rasa kagum terhadap karakter Ling Tian. Dia kemudian berkata dengan enggan, apakah bangsawan muda akan pergi begitu cepat? Ling Tian maju 2 langkah dan berhenti. Memikirkan bagaimana gadis ini sangat menyukai lukisan, dia menghela nafas dan menambahkan, percakapan hari ini membuat suasana hatiku sangat bagus. Setelah perpisahan hari ini, aku yakin akan sulit bagi kita untuk bertemu lagi. Sebagai orang yang suka melukis, tiba-tiba saya memikirkan sebuah cerita yang mungkin berguna bagi Anda. Saya datang dan pergi dengan tergesa-gesa dan tidak membawa apa-apa. Sebelum saya pergi, biarkan cerita ini menjadi hadiah untuk Anda. Wanita itu sangat gembira saat dia membungkuk, terima kasih bangsawan muda.
Gadis kecil ini siap mendengarkan. Dia tidak bisa membantu tetapi berjalan lebih dekat ke Ling Tian. Ling Tian kemudian menyesuaikan pikirannya saat dia berkata dengan tenang, ada seorang pelukis yang sangat terkenal bernama Wen Tong yang ahli dalam menggambar bambu. Untuk menggambar bambu, terlepas dari musim atau cuaca, dia akan selalu berkeliaran di hutan bambu untuk memperhatikan perubahan halus pada bambu. Kadang-kadang, dia akan menggunakan jarinya untuk mengukur berapa panjang setiap ruas bambu. Kadang-kadang, dia akan mencatat seberapa padat urat pada daun bambu itu. Suatu ketika angin kencang mulai bertiup dan kilat menyambar di langit. Badai petir jelas mendekat dan semua orang mulai berlari pulang. Tapi saat ini, Wen Tong, yang ada di rumah buru-buru mengambil topi jeraminya dan berlari ke arah hutan bambu di gunung. Tepat ketika dia keluar dari rumahnya, hujan mulai turun. Wen Tong hanya tertarik untuk melihat bagaimana bambu terlihat seperti dalam badai dan tidak dapat diganggu dengan tanah yang licin. Dia mengangkat kerah jubahnya dan mulai mendaki gunung menuju hutan bambu. Pada saat itu dia tiba di hutan bambu, dia sudah terengah-engah. Tidak peduli dengan air yang memercik ke wajahnya, dia mulai mengamati bambu tanpa berkedip. Dia kemudian melihat bagaimana bambu membungkuk di tengah hujan dan angin, bergoyang-goyang. Mengikuti Yang, dia mulai dengan hati-hati mengingat bagaimana bambu terlihat di tengah hujan dan angin. Karena bagaimana dia mengamati tindakan bambu untuk jangka waktu yang lama, dia sangat jelas tentang bagaimana bambu akan berubah di semua musim. Di tengah hujan atau salju, apa warna bambu itu dan bagaimana postur mereka. Di bawah sinar matahari musim panas yang intens, bagaimana bambu berbeda. Bagaimana perbedaan jenis bambu satu sama lain. Dia sangat jelas tentang semua itu. Jadi, ketika dia menggambar bambu, dia bahkan tidak perlu membuat sketsa. Petik 2. Kemudian, orang-orang mulai memujinya dengan berkata, saat Wen Tong menggambar bambu, pikirannya sudah dipenuhi bambu. Saat dia menyelesaikan ceritanya, Ling Tian menggenggam tangannya dan berkata, aku akan pergi. Dia mengeraskan hatinya, mengabaikan tatapan wanita yang ingin menahannya kembali. Langkah kakinya kemudian dipercepat saat dia berjalan keluar. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu, dia telah dibungkus oleh tekanan besar. Ling Tian kaget di dalam hatinya, tapi wajahnya masih tenang saat dia berhenti berjalan. Orang ini jelas hanya ingin mengujinya, dia hanya melepaskan tekanan tetapi tidak ada niat membunuh. Pantas saja aku merasa ada yang salah sebelumnya. Ternyata ada ahli super yang bersembunyi di balik punggung putri kecil ini. Memikirkan hal ini, itu lebih masuk akal baginya. Sementara kedua wanita itu terampil dalam seni bela diri, mereka hanya rata-rata. Bagaimana mungkin keluarga Yu membiarkan putri kecil mereka keluar seperti itu? Masuk akal jika ada ahli tersembunyi yang melindunginya. Senyum di wajah Ling Tian masih tenang saat dia bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan ahli misterius ini. Langkah kakinya kemudian berlanjut menuju pintu keluar halaman, berjalan. Dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat. Perasaan spiritual kemudian bertahan di tubuhnya sejenak sebelum ditarik kembali. Seolah-olah dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tawa bernada tinggi kemudian terdengar dari depan. Mengikuti tawa bernada tinggi ini, sebuah suara yang menyenangkan terdengar, kakak perempuan Wei, apakah kalian masih melukis? Mengikuti suara itu, seorang wanita muda dengan seikat bunga di tangannya melambung di depan Ling Tian. Ling Tian tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya, langit benar-benar ada di pihakku. Seorang utusan gratis benar-benar muncul, dia sebenarnya adalah seseorang yang aku kenal. Wanita muda ini adalah putri jenderal balai istana, Shen Ruer. Kedua teman keluarga mereka. Namun, Shen Ruer tidak sebahagia Ling Tian. Ketika dia melihat celana sutra ibu kota nomor 1 yang tidak bermoral ini muncul di sini tanpa jejak, dia hanya berpikir bahwa dia memiliki niat buruk. Atau mungkin, dia telah melecehkan seorang wanita di sini. Sekarang dia melihatnya berjalan keluar dengan cepat dengan ekspresi sukses, dia tidak bisa tidak terkejut. Bunga-bunga di tangannya jatuh ke tanah saat dia berseru, apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya bernada sangat tinggi dan penuh dengan ketidakpercayaan. Ketika Shen Ruer melihat bahwa celana sutra ini, Ling Tian, ada di sini, dia memutuskan bahwa dia pasti telah melakukan sesuatu yang buruk. Bersama dengan senyum jahat di wajahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, jangan bilang dia takut perbuatan kotornya terungkap dan ingin membungkamku. Memikirkan hal ini, jantungnya mulai berdetak kencang saat dia berteriak, apa yang kamu lakukan di sini?
Kata-kata ini bukanlah sebuah pertanyaan tetapi pengingat bagi saudara perempuannya bahwa ada penjahat di sini, meminta mereka untuk berhati-hati. Bahkan jika dia dibungkam di sini, Ling Tian tidak akan bisa melarikan diri. Itu juga bermaksud memperingatkan Ling Tian, seseorang pasti mendengar teriakanku. Saat wanita yang sedang melukis melihat sosok Ling Tian pergi, pandangan ke belakang yang tinggi dan lurus itu memiliki perasaan kesepian yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah orang yang baru saja pergi adalah orang yang menderita kesepian dan kehancuran selama 1000 tahun. Kesendirian. Inilah yang wanita itu rasakan dari lubuk hatinya ketika dia melihat pandangan belakang Ling Tian. Dingin dan menyendiri, terlepas dari dunia. Jangan bilang pemuda yang anggun dan tenang ini memiliki emosi yang begitu dalam dan berat. Kemudian, kisah yang diceritakan Ling Tian sepertinya dibacakan di telinganya lagi saat dia menundukkan kepalanya untuk mempertimbangkan, merasakan aroma yang tersisa di bibirnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi linglung saat dia menatap pandangan belakang Ling Tian yang pergi, dia bahkan tidak mendengar apa yang dikatakan wanita di sisinya. Tepat pada saat ini, jeritan terdengar. Saat dia melihat seorang wanita muncul di depan Ling Tian saat jeritan kemarahan dan ketakutan mengikuti. Apa yang kamu lakukan di sini? Hatinya tidak bisa membantu tetapi bergetar. Sampah. Dia sampah. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dengan sikap mengejek, bagaimana orang yang elegan seperti dia bisa menjadi sampah. Ling Tian lalu membungkuk dan mengambil bunga di lantai. Menyerahkannya kepada wanita itu, dia mengatakan sesuatu sebelum pergi dari pandangan mereka. Dari awal hingga akhir, dia tidak menoleh ke belakang sekalipun. Seolah-olah hal-hal yang terjadi hari ini seperti awan yang lewat, tidak meninggalkan satu jejak pun di dalam hatinya. Wanita yang berteriak itu sepertinya ketakutan, berdiri di tempat dengan linglung. Wei Xuanxuan yang berada di samping menatap pandangan belakang Ling Tian sambil menghela nafas, orang ini benar-benar pria yang luar biasa. Gadis yang sedang melukis berbalik untuk melihat Wei Xuanxuan dengan ekspresi rumit. Tepat pada saat ini, Shen Ruer yang dalam keadaan linglung sepertinya telah tersentak. Setelah melempar bunga ke lantai, dia berlari ke arah Wei Xuanxuan dengan ekspresi ketakutan. Kakak Wei, kamu di mana? Apakah kamu baik-baik saja? Kekhawatiran mengisi suaranya. Ketika Wei Xuanxuan melihat bagaimana dia tidak bisa menahan tawa, Ruer ini selalu terburu-buru. Dia kemudian berteriak, saya di sini. Tepat setelah dia berteriak, Wei Xuanxuan sudah muncul di depan mereka dengan sepasang mata yang tampak ketakutan. Dia meraih lengan Wei Xuanxuan dan dengan hati-hati menatapnya. Melihat bagaimana pakaian Wei Xuanxuan masih rapi dengan wajah tenang, dia menghela nafas lega. Setelah itu, dia mulai cemas lagi, jangan bilang sampah tidak datang ke sini. Dia pergi mencari saudari lainnya. Dengan cemas, dia ingin pergi ke halaman lain. Wei Xuanxuan kemudian memegang tangannya dan bertanya, Saudari Ruer, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Saat ini, semua wanita di halaman telah mendengar teriakan Shen Ruer. Tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka semua datang untuk melihat, Putri Jiao Yue juga disertakan. Dia sangat gugup, pelayan istana melaporkan bahwa mereka telah membawa Ling Tian ke halaman belakang istana musik abadi, membuat Putri Jiao Yue sangat gugup karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan setan kecil ini. Dia juga takut pada saudara perempuannya, jika orang itu tiba-tiba meledak nafsu dan melakukan sesuatu yang tidak sesuai di halaman belakang, sudah terlambat untuk menyesal. Tetapi semua bangsawan muda yang berbeda berselisih dengannya, tidak melepaskannya karena kekaguman mereka akan kecantikannya. Karena itu, Putri Jiao Yue hanya bisa khawatir tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah akhirnya menemukan alasan untuk melarikan diri, dia segera berlari ke halaman belakang. Namun, dia tidak pernah menyangka akan mendengar jeritan ketakutan saat dia masuk. Dia telah mengenali bahwa itu adalah suara Shen Ruer, membuat jeroannya terjerat karena ketakutan. Dia tidak bisa tidak mengutuk Ling Tian di dalam hatinya karena begitu bejat, benar-benar melecehkan Putri Jenderal Balai Istana. Jika ada yang salah, itu akan menjadi kekacauan yang sulit untuk diurus. Dengan cemas, dia berlari ke arah teriakan saat dia dengan pahit meratap di dalam hatinya dengan penyesalan. Aku seharusnya tidak membiarkan dia masuk. Saat Shen Ruer melihat semua saudara perempuannya tiba tanpa satu pun yang hilang, dia menghela napas lega lagi. Dia kemudian menepuk dadanya sambil berkata sambil terengah-engah, syukurlah, syukurlah. Aku takut setengah mati tadi.
Semua wanita mulai bertanya padanya apa yang sedang terjadi, sangat bingung dengan tindakan Shenruer. Saat Shenruer masih mengatur napasnya, dia menjulurkan lidahnya dan menjawab sambil tersenyum, "Aku melihat bajingan itu, Ling Tian, pergi dari sini dengan tergesa-gesa. Kupikir dia telah melakukan sesuatu yang buruk dan mendapat ketakutan yang buruk. Melihat kalian semua baik-baik saja, aku lega." Semua wanita menjerit kaget saat mereka berseru, "Ling Tian, apa yang dia lakukan di sini?" Shenruer mendengus dan dia menjawab, "Orang itu selalu melanggar hukum. Apakah ada tempat di mana dia tidak berani pergi?" Semua orang mengungkapkan wajah ketakutan, dari para wanita yang hadir, ada banyak di mana keluarga Ling telah membuat lamaran pernikahan sebelumnya. Tetapi bahkan jika orang tua mereka ingin menerima pernikahan itu, mereka semua ditolak oleh para wanita yang mendengar tentang nama terkenal Ling Tian. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa Ling Tian telah datang ke sini, mereka merasa merinding saat mereka berpikir, syukurlah dia tidak melihatku. Jika aku membiarkan dia menemukanku, itu akan menjadi masalah. Jenderal Ling telah membuat seperti itu kontribusi besar untuk kekaisaran, jika dia meminta kaisar untuk menunjuk pernikahan, kaisar pasti akan setuju. Jika hidup saya diserahkan ke playboy ini, saya pasti akan hancur. Mereka kemudian mulai bertanya, dari mana dia keluar? Mereka semua mulai saling memandang, melihat saudari mana yang malang yang menderita sampah itu. Shenruer lalu menunjuk Wei Xuanxuan, dia berjalan keluar dari tempat saudari Wei dan menabrakku. Dia bahkan membuatku menjatuhkan bungaku karena ketakutan. Di mana bungaku? Semua wanita kemudian menghela nafas, menatap Wei Xuanxuan dengan penyesalan dan iba. Seolah-olah saudara perempuan mereka ini telah jatuh ke dalam sarang serigala. "Kamu sedang berbicara tentang remaja berpakaian putih itu." Sebuah suara penuh kejutan terdengar, itu adalah wanita yang sedang melukis. Dia sudah berjalan ke tengah kerumunan, menanyakan pertanyaan itu kepada Shenruer. Shenruer menjawab, "Ya. Kau melihatnya dan membuang bungamu." Wanita yang sedang melukis bertanya dengan heran. "Ya, dia, apakah celana sutera nomor 1 di kerajaan Bantalan Langit? Playboy terkenal itu. Volumenya tidak tumbuh lebih lembut tetapi tumbuh lebih keras dan lebih keras." Pada saat yang sama, keterkejutan dalam suaranya juga semakin kuat dan kuat. Shenruer menjadi sedikit frustrasi, "Kakak ini, ada apa? Dia adalah orangnya, sampah yang pergi dari sini adalah Ling Tian. Apakah dia menggertak saudari ini?" Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah wanita yang sedang melukis dengan cemberut. Melihat warna kulitnya yang gelap dan memindai tubuhnya sekali, Shenruer menjawab dengan susah payah, "Tapi yakinlah saudari, dia mungkin tidak akan menggertakmu." Seperti yang dikatakan Shenruer, mereka berempat merasa pingsan. Keempat orang ini secara alami adalah wanita yang sedang melukis, Wei Xuanxuan dan dua penjaga wanita. Saat Putri Jiao Yue berdiri di sampingnya, wajahnya sangat jelek. Dia adalah sepupu Ling Tian dan tidak merasa sepupunya ini seburuk itu. Dia hanya mendengar tentang tindakannya yang tidak dapat diperbaiki dari rumor. Sekarang dia mendengar wanita-wanita ini memanggilnya bajingan, dia merasa tidak nyaman di hatinya. Tidak peduli apa, dia adalah sepupu saya sendiri. Sekelompok gadis ini, tidakkah kamu tahu apa artinya menunjukkan wajah padaku? Ketika para wanita melihat bahwa mereka berempat akan pingsan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka dengan cepat mendukung mereka berempat saat keraguan memenuhi wajah mereka. Jangan bilang Ling Tian memanfaatkan mereka berempat dalam waktu sesingkat itu. Mereka tidak bisa tidak melihat mereka berempat saat mereka menggelengkan kepala dalam diam. Dari mereka berempat, hanya Wei Xuanxuan yang cantik. Adapun sisanya, jika Ling Tian benar-benar melakukan sesuatu seperti itu, seleranya benar-benar memiliki masalah besar. Pemuda berpakaian putih itu adalah Ling Tian. Celana sutera nomor 1 yang terkenal di kerajaan Bantalan Langit. Saat mereka mengetahui hal ini, Wei Xuanxuan, wanita yang sedang melukis dan kedua penjaga wanita itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jika orang seperti itu adalah sampah, celana sutera dan bajingan, apa yang disebut bakat itu? Orang yang sangat berbakat dengan sikap ilmiah dan keanggunan yang luar biasa. Dia sebenarnya adalah celana sutera nomor 1 dari kerajaan Bantalan Langit. Mulut Wei Xuanxuan terbuka lebar karena terkejut. Sementara wanita yang melukis telah menyamarkan penampilannya, dia tidak melakukannya. Bukan saja dia tidak menyamar, dia sengaja mendandani dirinya hari ini. Di depan kecantikan. Seperti itu,
Pria berpakaian putih itu bahkan tidak melihatnya lagi. Bahkan jika dia melakukannya, matanya benar-benar jernih dengan tindakannya yang sopan. Orang seperti ini sebenarnya disebut sampah. Lalu apa yang harus disebut pria yang disebut, yang akan ngiler dengan kaki mereka akan jeli ketika mereka bertemu dengan seorang wanita cantik. Pada saat itu, keempat wanita itu menjadi bingung. Terutama wanita yang sedang melukis dan kedua pengawalnya, mereka benar-benar takjub. Jangan bilang kebiasaan kerajaan bantalan langit apakah ini berbeda. Hanya pria sejati yang akan disebut sampah. Meskipun ini benar-benar tidak masuk akal, ketiga wanita ini berpikir bahwa ini adalah satu-satunya penjelasan untuk Ling Tian disebut sampah. Saat mereka berempat meninggalkan posisi semula, lukisan itu menarik perhatian semua wanita. Mereka semua berkerumun ke depan dan takjub saat melihatnya. Ujian terdengar tanpa henti. Agar para wanita ini disebut berbakat, mereka secara alami akan belajar tentang sitar, catur, lukisan, kaligrafi, puisi, dan nyanyian. Selain itu, mereka akan mahir dengan setidaknya satu atau dua keterampilan itu. Saat para wanita melihat lukisan ini, mereka semua tertarik padanya. Lukisan realistis, bersama dengan sapuan kuas yang elegan dan kata-kata yang anggun, semuanya menyatu dengan sempurna. Saat para wanita melihat lukisan itu, mereka tidak bisa tidak tertarik padanya. Para wanita di sini semuanya akrab dengan Wei Xuanxuan dan tahu bahwa meskipun dia pandai melukis, dia tidak akan bisa melukis gambar yang begitu sempurna. Jika itu masalahnya, pelukis itu tentu saja adalah wanita berpenampilan biasa di sisinya. Tiba-tiba, semua tatapan mereka diarahkan padanya. Wanita itu tertawa pahit dan tahu bahwa mereka memiliki kesalahpahaman. Saudari, kalian semua telah melebih-lebihkan adik perempuan ini. Lukisan ini dibawa dari rumahku. Awalnya aku ingin melukis hari ini tetapi tiba-tiba melihat bahwa pemandangannya sangat mirip untuk lukisan ini. Jadi, saya mengeluarkannya untuk mengaguminya. Saat dia berkata di tengah jalan, dia ingin menyebutkan nama Ling Tian tetapi tiba-tiba berhenti. Dia kemudian berpikir pada dirinya sendiri, meskipun Ling Tian disebut celana sutra oleh semua orang, dia sebenarnya sangat berbakat. Jangan bilang dia memutuskan untuk menyembunyikannya dengan sengaja. Jika itu benar-benar terjadi, apakah saya akan mempengaruhi dia jika saya membuatnya menjadi perhatian semua wanita di sini? Menjadi wanita yang cerdas, dia memutuskan untuk tutup mulut tentang masalah ini. Tidak masalah apakah dia mencoba berpura-pura atau tidak, masalah ini tidak boleh diungkapkan olehnya. Dia kemudian membuat keputusan di dalam hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa dia pasti seorang pangeran untuk dengan bebas memasuki istana seorang putri. Dia tidak pernah berharap bahwa dia salah. Setelah dia memikirkan tentang apa yang Ling Tian katakan, bukankah ini yang diinginkan Nona, dia merasa hatinya sakit saat dia mengeluh pada dirinya sendiri. Dengan kebijaksanaannya, bagaimana mungkin dia tidak melihat niatku? Untuk dia pergi tanpa menanyakan namaku, dia mungkin telah salah memahami maksudku. Lebih baik aku menjernihkan kesalahpahaman ini. Karena kamu bukan seorang pangeran, tidak masalah jika aku belajar melukis darimu. Setelah menemukan alasan yang sah untuk mendekati Ling Tian, dia menyadari bahwa tanpa sadar dia lebih ceria. Perasaan tertekan yang menumpuk di hatinya juga telah menghilang. Saya tidak hanya ingin belajar melukis dari Anda, saya ingin melihat seberapa banyak Anda bersembunyi. Mengapa kamu melakukannya? Apapun yang terjadi, aku tidak akan percaya bahwa kamu adalah orang yang digosipkan. Dia kemudian memberi isyarat kepada Wei Xuanxuan dan kedua pengawalnya, memberi tahu mereka untuk tidak mengungkapkan kebenaran lukisan itu. Sementara mereka bertiga tidak mengerti mengapa dia melakukannya, mereka mengangguk sebagai jawaban. Dia kemudian menghela nafas lega. Pada saat itu, dia mulai merasa aneh dengan tindakannya sendiri. Apa yang salah denganku? Mengapa aku terus memikirkannya? Mengapa suasana hatiku terpengaruh olehnya? Jangan bilang, dia tidak berani untuk terus berpikir saat dia merasakan pipinya mulai terbakar. Kemudian, salah satu wanita muda yang hadir berseru, lukisan ini benar-benar terlalu indah. Saya telah belajar melukis sejak saya masih muda dan merasa bahwa saya telah membuat pencapaian kecil dalam beberapa tahun ini. Tetapi begitu saya melihat lukisan ini, saya merasa seolah-olah saya selalu seperti katak di dalam sumur. Keterampilan melukis saya yang buruk benar-benar tidak ada bandingannya dengan Tuan, mimpi air mata dengan urusan duniawi ini. Jika saya dapat melihatnya, saya pasti akan menjadikannya sebagai Tuan saya, kata-katanya dipenuhi dengan kerinduan.
Para wanita lainnya kemudian menambahkan, gambar Tuan, mimpi air mata dengan urusan duniawi, ini bisa dikatakan sebagai yang terbaik di dunia. Saya belum pernah mendengar ada orang yang menggambar seperti ini sebelumnya. Saat wanita muda itu mendengarkan diskusi mereka dalam diam, dia tidak bisa menahan senyum bangga. Aku tidak akan membiarkan kalian melihatnya. Jika dia tidak mengungkapkan rahasianya, aku akan menyimpannya di hatiku selamanya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan senyum manis. Saat ini, wanita muda yang sedang melihat lukisan itu mulai membacakan puisi Ling Tian, sebuah pohon di atas tinggi, dimahkotai batu giok, berjuta ranting, terkulai seperti sutra, dengan desain siapa, daunmu begitu halus. Angin musim semi Februari, seperti bilah gunting. Puisi yang bagus, kata-kata yang bagus, lukisan yang bagus. Bolehkah saya bertanya kepada adik perempuan ini, apakah puisi ini ditinggalkan oleh Tuan, mimpi air mata urusan duniawi, ini? Memang, wanita muda itu kemudian menghela nafas. Tuan, mimpi air mata urusan duniawi, ini benar-benar sangat bijaksana. Aku ingin tahu dari mana asalnya, berapa umurnya sekarang. Saat dia mengatakan itu, dia dengan lembut membelai lukisan itu dengan wajah penuh kekaguman. Di dalam hatinya, wanita muda yang sedang melukis itu mau tidak mau menutup mulutnya sambil terkikik. Saya juga tidak tahu. Saya belum pernah melihat orang yang luar biasa ini sebelumnya. Lukisan ini ditemukan secara kebetulan. Dia bertekad untuk tidak membiarkan wanita-wanita ini mengetahui bahwa lukisan ini dilakukan oleh Ling Tian, yang sangat ekstrim di mata mereka. Karena kalian semua berpikir bahwa dia adalah celana sutra, maka biarkan gambar seperti itu berlanjut di hatimu. Jika aku memberitahumu ini dan kalian semua mengunjunginya setiap hari, bersama dengan fakta bahwa kalian semua berada di kota yang sama, bukankah kamu akan memiliki keuntungan yang lebih besar? Dia berpikir sendiri dengan senyum di wajahnya. Tapi saat dia berpikir sampai saat itu, dia tersentak dari lamunannya. Apa yang aku pikirkan? Kenapa aku harus memikirkan itu? Astaga, jangan bilang. Dengan teriakan tiba-tiba, nona muda yang melihat lukisan itu menatap tangannya dengan heran. Mengapa tinta lukisan ini menempel di tanganku? Semua wanita kemudian berbalik untuk melihat tangannya. Memang, tangannya dipenuhi dengan tinta hitam. Saat berikutnya, semua wanita yang hadir melihat ke atas. Wanita muda yang sedang melukis juga tidak pernah membayangkan hal seperti itu terjadi dan menjadi cemas. Wei Xuanxuan yang menonton diam-diam di samping sudah memahami pikiran wanita muda yang sedang melukis dan menjawab dengan tenang, aku percaya itu karena suasana lembab karena kita berada di samping kolam. Adik perempuan, sebaiknya kamu menyimpan ini lukisan. Lukisan ini sangat berharga, jika harus dirusak oleh air, saya khawatir. Saat dia mengatakan itu, Wei Xuanxuan tersenyum lebar tetapi tidak melanjutkan. Seolah-olah dia sengaja menekankan kata, lukisan berharga. Ya, saya berterima kasih kepada kakak atas pengingat Anda. Adik perempuan ini hanya tertarik untuk melihat lukisan itu dan melupakannya. Wanita muda itu menjawab dengan riang dan memandang ke arah Wei Xuanxuan dengan pujian, mengagumi kecerdikannya. Adapun kata-kata yang ditekankan Wei Xuanxuan, dia benar-benar mengabaikannya, membuat Wei Xuanxuan memutar matanya yang indah. Di bawah tatapan iri dan desahan semua wanita, wanita muda itu dengan hati-hati menyimpan lukisan itu. Melihat tatapan enggan dari orang-orang yang hadir, dia berkata sambil tersenyum, jika saudari ingin melihatnya, kita bisa pergi ke kamar. Saat itulah para wanita menjadi bersemangat, mengerumuni mereka berempat dan duduk. Mereka kemudian pecah menjadi obrolan dan tawa. Hanya Putri Jiao Yue yang tidak terbiasa melukis dan tidak terlalu tertarik. Putri Jiao Yue hanya mempelajari ekspresi wanita muda itu dan memperhatikan ekspresi tidak wajar yang dia miliki. Pada saat ini, keraguan memenuhi hati Putri Jiao Yue saat dia mencoba menebak tetapi tidak berhasil. Tetapi jika dia mengatakan bahwa lukisan ini dilukis oleh Ling Tian, Putri Jiao Yue akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Ling Tian kemudian membawa pengawalnya dan meninggalkan istana kekaisaran. Saat dia dalam perjalanan kembali ke rumah Ling, dia mulai memikirkan semua yang dia lihat, dengar, dan alami hari ini. Sama seperti pepatah, memahami macan tutul dengan satu titik, pepatah ini menggambarkan apa yang dirasakan Ling Tian saat ini. Berdasarkan tebakan asli Ling Tian, putri kecil dari keluarga Yu akan memiliki setidaknya 4 ahli yang menjaganya. Bahkan dengan barisan seperti itu, mereka dapat sepenuhnya bersembunyi dari jaring informasinya,
tanpa sedikit pun berita yang bocor. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit. Selanjutnya, putri kecil dari keluarga Yu ini benar-benar muncul di istana kekaisaran yang dijaga ketat dengan 3 ahli yang menjaganya. Selain itu, bahkan ada seorang ahli super di antara ketiga penjaga itu. Ini benar-benar membalikkan apa yang Ling Tian tebak sebelumnya. Hanya dari titik ini saja, dia akan memiliki setidaknya 2 ahli super di sisinya. Adapun ahli biasa harus ada setidaknya 10 dari mereka. Barisan penjaga ini mungkin hanyalah puncak gunung es bagi keluarga Yu. Jika dia mengikuti perkiraan ini, kekuatan keluarga Yu memang dalam dan tak terukur. Ling Tian bersukacita di dalam hatinya, syukurlah saya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah sejak awal, menjadi lebih berhati-hati. Jika saya melakukan gerakan gegabah dan memamerkan semua kemampuan saya mungkin akan. Menurut perkiraan Ling Tian, orang yang bersembunyi secara rahasia mungkin sebanding dengan kekuatan Ling Jian. Sangat jarang memiliki ahli seperti itu, tetapi keluarga Yu pasti memiliki lebih dari 1 atau 2 dari mereka. Adapun yang menjalankan keluarga Yu, dia pasti jauh lebih kuat. Cara Ling Tian melihatnya, keluarga Yu seharusnya tidak takut di benua ini. Ling Tian hanya bingung mengapa keluarga Yu masih bersembunyi, meskipun mereka memiliki kekuatan yang begitu kuat. Bahkan, mereka mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan kekuatan mereka. Jika 1 atau 2 generasi tidak berani bergerak, itu masih bisa dimaklumi. Tapi untuk keluarga raksasa seperti keluarga Yu tetap bersembunyi selama 1000 tahun, itu sangat aneh. 1000 tahun. Keluarga Yu tidak memiliki orang yang berambisi sama sekali. Ling Tian pasti tidak akan percaya itu. Tapi apa alasan di balik itu? Ling Tian merasakan sakit kepala hebat. Sebelumnya, dia selalu ingin mengetahui kekuatan keluarga Yu. Sekarang, dia bisa membuat perkiraan dari putri kecil keluarga Yu. Tapi begitu dia memahaminya, dia jatuh ke dalam misteri yang lebih besar. Agar mereka tetap bersembunyi bahkan dengan kekuatan seperti itu, mereka pasti memiliki kekhawatiran tentang hal lain. Ling Tian berpikir dalam hati, tapi organisasi apa yang bisa membuat keluarga Yu khawatir? Jika keluarga Yu, yang memiliki akumulasi 1000 tahun, memiliki ketakutan dan tetap bersembunyi, apa yang bisa dipertimbangkan dengan kekuatan di tanganku? Ling Tian tidak bisa menahan tawa pahit, sepertinya aku membuat rencana jangka panjang, aku meremehkan dunia ini. Aku meremehkan para pahlawan dunia ini. Para penjaga yang mengikuti di belakang Ling Tian memperhatikan bahwa dia telah menundukkan kepalanya sejak dia keluar dari istana kekaisaran dengan alis berkerut. Seolah-olah dia bertemu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan di istana kekaisaran dan merasa merajuk. Karena itu, mereka tidak berani mengatakan apa-apa dan hanya melakukan perjalanan diam-diam di sepanjang jalan dengan hanya terdengar suara kaki kuda. Setelah memasuki rumah Ling Tian menyerahkan kuda-kuda itu kepada pelayan di dekat pintu dan pergi ke halaman tempat dia menginap. Meskipun itu hanya tebakan dan dia hanya melihat sebagian kecil dari kekuatan keluarga Yu, hati Ling Tian masih terasa berat. Beberapa aransemen aslinya harus segera diubah. Berhenti di sana, teriakan nyaring terdengar, penuh keagungan. Ibunya, Chu Tinger, telah tiba. Ling Tian tertawa getir saat dia berpikir, penagih utang ada di sini. Bukan karena Ling Tian tidak pernah berpikir untuk menceritakan semua yang dia lakukan secara rahasia kepada ibunya untuk meredakan kekhawatirannya. Tapi setiap kali dia memiliki keinginan untuk berterus terang dengannya, dia akan menekan pikiran itu. Tidak ada alasan lain, dengan kebijaksanaan Chu Tinger, dia pasti memiliki hak untuk mengetahui tentang masalah itu dan pasti tidak akan membocorkannya. Tapi masalahnya adalah dia terlalu dekat dengan Ling Xiao dan dia pasti tidak akan bisa menyembunyikannya darinya. Tapi Ling Xiao benar-benar setia kepada kerajaan Bantalan Langit dan dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Kaisar saat ini, mereka bahkan memiliki persaudaraan yang mendalam di antara mereka. Jika ayahnya mengetahui tentang apa yang dia lakukan, ayahnya mungkin akan menyadari apa niatnya. Pada saat itu, ayahnya pasti akan marah dan akan menjadi keajaiban jika ayahnya tidak mengikatnya dan menyerahkannya kepada Kaisar. Organisasi yang telah dia bangun dengan susah payah pasti akan disita oleh ayahnya. Hasil seperti itu adalah sesuatu yang pasti tidak bisa dia terima. Sejak dia datang ke dunia ini, dia tidak pernah menempatkan keluarga kerajaan dalam pandangannya. Dia sangat dipengaruhi oleh ungkapan yang dikatakan Sun Wukong dalam perjalanan ke barat, Kaisar akan berganti setiap saat. Tahun depan, giliranku. Karena dia sudah tiba di dunia ini,
bagaimana mungkin dia tidak meninggalkan sesuatu dan membuat warisan untuk dirinya sendiri? Bagaimana dia bisa datang ke sini hanya untuk bersujud kepada orang-orang sepanjang hari? Karena dia sudah mati sekali, jika dia gagal di dunia ini, dia akan mati lagi. Itu tidak akan berarti baginya. Namun, ambisinya tidak banyak berubah. Saya, Ling Tian, tidak datang ke sini untuk sujud kepada orang-orang. Saya juga tidak datang ke sini untuk menjadi bank sperma dan mencari beberapa istri. Saya dipanggil Ling Tian dan saya akan menguasai dunia. Jika dia tidak membuat warisan untuk dirinya sendiri, itu akan mengecewakan surga karena membiarkannya datang ke dunia ini. Itu juga akan mengecewakan namanya sendiri. Menguasai langit, mengendalikan langit, menggenggam semua otoritas di bawah langit dan dipenuhi dengan keindahan di sekeliling. Ini adalah kehidupan yang aku, Ling Tian, inginkan. Tanpa kekuatan, bahkan jika saya menikahi wanita tercantik di dunia, saya tidak akan bisa mempertahankannya. Baik itu kehidupan sebelumnya atau kehidupan ini, tidak peduli dunia apa, kekuatan adalah yang paling penting. Jika Anda hanya orang miskin, apakah Anda berani jatuh cinta dengan seorang putri? Tetapi bagaimana jika Anda menjadi pemilik dunia? Saya, Ling Tian, tidak akan pernah menyerah. Aku akan menggenggam dunia ini di tanganku. Tidak peduli apa penghalangnya, saya akan membunuh para dewa jika mereka menghentikan saya, bunuh Buddha jika Buddha menghentikan saya. Mengapa kamu kembali begitu cepat? Ini baru siang. Chu Tinger menatap putranya dengan ragu. Ling Tian biasanya pergi seharian penuh, sekarang Ling Tian pulang lebih awal, Chu Tinger merasa terkejut. Jangan bilang dia dikejar pulang oleh para wanita. Tapi sepertinya bukan itu masalahnya, jika dia diusir, dia mungkin akan pergi ke tempat lain untuk bermainkan. Chu Tinger yakin dia memahami putranya dengan sangat baik. Dia kemudian berpikir, jangan bilang dia sudah memiliki seseorang yang dia suka. Dia pulang begitu cepat untuk melaporkannya kepadaku. Ling Tian kemudian tertawa getir, anak ini pergi hari ini dan mengobrol baik dengan para wanita. Tapi anak ini takut ibu akan khawatir dan pulang lebih awal. Cih, Chu Tinger mendengus mendengar jawaban putranya, obrolan yang bagus. Kamu mengobrol baik dengan para wanita. Takut aku khawatir. Pulanglah lebih awal. Karena kamu takut aku akan khawatir, mengapa kamu buru-buru ke halaman sendiri saat Anda tiba di rumah bukannya datang untuk menemukan saya? Ling Tian sudah terbiasa dengan sikap seperti itu dari ibunya, ada terlalu banyak wanita dan anak ini hanya dapat mengingat beberapa. Saya pikir ada nona muda Jenderal Shen dan Putri Menteri Wei. Selebihnya, ini anak sudah tidak bisa mengingatnya. Nona muda Jenderal Shen, Putri Menteri Wei. Chu Tinger bergumam sebentar. Kemudian, dia menjadi marah, bajingan. Kedua wanita ini adalah wanita berbakat yang terkenal di ibu kota. Mereka mahir dalam semua sitar, catur, melukis, kaligrafi, puisi, dan menyanyi. Ibumu juga pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Kamu akan mengobrol baik dengan mereka. Lelucon macam apa yang kamu buat? Aku ingat ketika terakhir kali kamu bertemu Ruer, dia langsung menyentuh cambuk kudanya. Dia akan mengobrol baik denganmu. Petik 2. Ling Tian tertawa getir, memang mereka berdua, anak ini tidak berbohong. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam hati, saya memang bertemu mereka berdua. Hanya saja yang satu tidak mengetahui identitas saya sementara yang lain hampir mati ketakutan oleh saya. Chu Tinger berteriak, masih mencoba untuk berbohong. Ini akan menjadi keajaiban jika aku mempercayaimu. Katakan, hal tidak sedap dipandang apa yang kamu lakukan lagi. Itu sebabnya kamu buru-buru pulang. Ling Tian kemudian menjawab dengan getir, jangan katakan hal-hal ibu bahwa anak ini adalah seseorang yang hanya akan menimbulkan masalah. Chu Tinger memelototinya, menurutmu apa? Kamu, bicaralah, masalah apa yang kamu sebabkan? Ling Tian hampir pingsan, jika ibu tidak percaya, pasti akan ada dua wanita yang akan mengunjungi anak ini dalam beberapa hari ke depan. Saat itu, ibu bisa bertanya kepada mereka. Dua wanita yang akan mengunjungimu. Tianer, apakah aku salah dengar? Chu Tinger bertanya dengan ekspresi tidak percaya dan sedikit terkejut. Dia berpikir dalam hati, kedua wanita ini sama-sama berbakat dan sangat cantik. Akan menjadi hal yang luar biasa jika mereka menyukai putra saya. Dia kemudian bertanya, kapan mereka datang? Saya harus menyiapkan hadiah untuk mereka dan menjamu mereka dengan baik. Ling Tian memutar kedua matanya saat dia berpikir pada dirinya sendiri.
aku baru 15 tahun, bukankah ibu terlalu terburu-buru? Memberi mereka hadiah begitu cepat. Apakah kamu tahu orang yang aku ingin kamu beri sesuatu pasti bukan dua gadis ini? Dia kemudian menjawab, ini, kami tidak memutuskan waktu. Mereka akan datang ketika mereka bebas. Cutinger meledak dengan amarah ketika dia mendengar itu. Aku tahu kamu berbohong padaku. Apa artinya, ketika mereka bebas? Jika aku harus menunggu mereka datang mengunjungi putraku yang tidak berbakti ini, rambutku mungkin akan memutih dan mereka tetap tidak akan datang berkunjung. Kepala Ling Tian tertunduk karena tidak bisa berkata-kata. Cutinger kemudian mulai memarahinya lagi, tetapi setelah melihat bahwa dia tampaknya tidak takut sama sekali, dia kehilangan mood untuk memarahinya dan memerintahkannya untuk kembali ke halaman rumahnya. Tapi, dia menghela nafas panjang dan menginstruksikan dia untuk pergi ke perjamuan selama 2 hari ke depan juga. Pertemuan 3 hari ini pasti tidak boleh dilewatkan. Jika Ling Tian melewatkan beberapa hari ini, melihat wanita-wanita ini lagi akan lebih sulit daripada terbang ke surga. Seolah-olah dia dibebaskan dari siksaan, Ling Tian berlari kembali ke halaman rumahnya sendiri dan melihat Ling Chen menerimanya dengan senyuman tersembunyi. Saat Ling Tian melihat itu, dia tahu bahwa dia pasti menguping. Dia juga tidak mau repot untuk memberinya pelajaran dan menginstruksikan dengan tergesa-gesa, kirimkan berita, perintahkan 4 orang yang bertugas mengumpulkan berita, Liu, Qi, Ba, Jiu dan Feng, Yun, Lei, Dian, Qi ketunggu di halaman keluarga Ling. Kami akan pergi ke sana segera setelah makan siang. Ling Chen menjawab tanpa penundaan, iya. Dia kemudian kembali ke kamar untuk mengirimkan berita dengan seekor burung pipit. Liu, Qi, Ba dan Jiu yang dipanggil Ling Tian adalah elit yang dipilih Ling Tian saat itu. Mereka semua yatim piatu tanpa nama atau nama belakang. Ling Tian kemudian menggunakan angka sebagai nama mereka, Ling Liu, Ling Qi, Ling Ba dan Ling Jiu. Keempat orang ini sekarang bertanggung jawab atas timur, selatan, barat dan utara, informasi dari 4 arah. 1. Adapun saluran informasi dan tenaga, Ling Tian hanya memberi mereka metode dan mengabaikan yang lainnya. Cara Ling Tian mengatakannya adalah, jika semuanya hanya dapat bekerja jika saya melakukannya secara pribadi, untuk apa saya membutuhkan kalian? Selain menyampaikan berita, jangan cari aku untuk hal lain. Jika Anda mengalami masalah, jangan datang dan temukan saya juga. Lakukan saja apa yang Anda anggap cocok. Di bawah lingkungan bertekanan tinggi, mereka berempat tumbuh dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa tahun, mereka sudah memiliki jaring informasi berukuran layak. Selain membantu Ling Tian mencari informasi, mereka juga menjual informasi ke organisasi dengan cepat. Setelah Ling Tian memberi mereka sejumlah uang untuk memulai jaring informasi, dia menuntut agar mereka mandiri. Beberapa tahun ini, mereka semua cukup berhasil. Selain mampu menopang diri mereka sendiri, mereka bahkan mampu mengeluarkan sejumlah besar perak untuk membantu pelatihan di halaman. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Ling Tian. Adapun Feng, Yun, Lei, Dian dan Qi, mereka juga dipilih pada saat yang bersamaan. Nama mereka adalah Ling Yun, Ling Feng, Ling Lei, Ling Dian dan Ling Qi. Setelah Ling Tian melatih mereka dengan baik, dia menyerahkan semuanya kepada Ling Jian. Saat ini, kekuatan di bawah Ling Tian yang mampu mengejutkan dunia adalah organisasi pembunuhan paling misterius di dunia, Paviliun Pertama. Karakter utama Paviliun Pertama adalah kelima orang ini bersama dengan Ling Jian. Terutama, Ling Qi termuda, kecepatan peningkatannya hampir bisa mengejar Ling Jian. Sekarang Ling Jian dikirim ke utara, semuanya akan diinstruksikan kepada mereka. 2. Setelah makan siang, Ling Tian tidak membawa pengikut apapun selain Ling Chen dan berlari menuju halaman keluarga Ling dengan menunggang kuda. Saat penjaga kota melihat bahwa itu adalah tuan muda dari keluarga Ling, bagaimana mereka berani mengatakan apapun? Mereka telah membuka gerbang kota lebar-lebar saat Ling Tian jauh. Setelah dengan santai melemparkan beberapa uang kertas, keduanya tidak berhenti dan berlari keluar kota. Setelah beberapa jam, mereka sudah bisa melihat halaman keluarga Ling. Dinding halaman keluarga Ling sepenuhnya dibangun dari batu azurit dan tingginya 400 kaki. Itu berdiri dengan bangga dan tinggi di tengah hutan willow. Ini adalah pendapat pertama yang dibuat Ling Tian saat mereka membangun halaman keluarga Ling. Alasannya adalah untuk mencegah orang memata-matai tempat itu. Adipati Ling dan Nyonya Tua Ling juga pernah datang ke halaman keluarga Ling. Pertama kali mereka datang,
Duke Ling merasakan ambisi besar yang tersembunyi di balik tembok tinggi. Saat itu, Duke Ling hanya menghela nafas panjang dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya menginstruksikan Ling Xiao untuk mendirikan kamp militer di samping halaman keluarga Ling dengan 5.000 orang di dalamnya. Tujuan dari kamp militer bukanlah untuk memata-matai halaman, tetapi agar suara pelatihan mereka menutupi suara serupa yang berasal dari halaman. Ling Xiao juga datang ke sini beberapa kali sebelumnya. Tapi setiap kali dia datang, Ling Chen sudah lama memberitahu halaman dan Ling Xiao hanya bisa melihat rumah-rumah indah dan megah di halaman. Dia tidak bisa terbiasa melihat itu dan merasa bahwa itu adalah aksi dari celana sutra. Sejak saat itu, dia memutuskan untuk tidak berkunjung lagi karena dia hanya akan membuat dirinya sendiri marah. Ling Tian tentu saja akan senang jika dia tidak berkunjung karena itu sangat cocok dengan rencananya. 1. Liu berarti 6, Qi berarti 7, Ba berarti 8 dan Jiu berarti 9. 2. Feng artinya angin, Yun artinya awan, Lei artinya guntur, Dian artinya petir, Qi artinya terlambat.